adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Subang. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Indramayu di timur, Kabupaten Sumedang di tenggara, Kabupaten Bandung di selatan, serta Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang di barat. Penduduk Subang pada umumnya adalah suku Sunda yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari. Namun demikian, sebagai kawasan di pesisir, penduduknya menggunakan bahasa Jawa dialek Cirebon. Karena sebagian besar penduduknya masih berpenghasilan utama sebagai petani dan buruh perkebunan, maka perekonomian Subang masih banyak ditunjang dari sektor pertanian. Subang wilayah selatan banyak terdapat area perkebunan seperti karet pada bagian barat laut dan kebun tehnya yang sangat luas. Subang terkenal sebagai salah satu daerah penghasil buah nanas yang umumnya kita kenal dengan nama nanas madu. Nanas madu dapat kita temui di sepanjang Jalan Cagak yang merupakan persimpangan antara Wanayasa Bandung Sumedang dan kota Subang sendiri. Dodol nanas, keripik singkong, dan selai merupakan hasil home industri yang dapat dijadikan makanan oleh-oleh. Pemanfaatan sumber daya lokal yang efektif dan berdaya saing menjadi unsur penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berusaha secara produktif. Program Iptek Dalipi merupakan kegiatan penerapan Iptek yang berfokus di daerah yang diarahkan pada upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha melalui penerapan teknologi. Salah satu program Iptek Dalipi yang ditengahkan kali ini merupakan kerjasama antara Yayasan Bina Teknologi Subang melalui mitra binaan UPT Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna Subang, yaitu dengan memberikan modal berupa peralatan mesin dan beberapa sarana penunjang pada SMK Bina Teknologi Subang. Di dalam hal ini, barangkali dalam perkembangannya, SMK Bina Teknologi Subang dari semenjak berdiri yang waktu itu hanya satu program keahlian, tetapi alhamdulillah dengan adanya tuntutan dari masyarakat, maka dikembangkan sekarang menjadi 3 program keahlian. Yang pertama adalah teknik pembentukan, kemudian yang kedua teknik mekanik otomotif, dan yang ketiga adalah teknik audio video atau teknik elektronika. Pada tahun 2005 kami memperoleh bantuan dana dari Iptek Dalipi. Besarnya bantuan sebesar 200 juta rupiah, di mana pada waktu itu dana tersebut adalah digunakan untuk pengadaan alat-alat seperti mesin bubut, mesin milling, dan lain-lain yang digunakan untuk unit produksi sekolah, di mana untuk SMK diharuskan mempunyai unit produksi yang tujuannya tentu pertama adalah untuk menambah keterampilan siswa, dan yang kedua adalah untuk sedikit demi sedikit membantu kesejahteraan di lingkup sekolah yang bersangkutan. Nah, di samping itu tentunya dari jumlah dana sekitar 200 juta, kami juga mempekerjakan beberapa orang alumni, sehingga sedikit demi sedikit membantu menjadi alumni tersebut untuk ditugaskan sebagai pelaksana dari unit produksi tersebut. Kemudian perkembangan selanjutnya, karena mungkin dianggap berhasil dari program tersebut, pada tahun 2008 kami memperoleh kembali dana Iptek tersebut dengan nilai yang cukup fantastis tentunya, dan untuk ukuran kami di sekolah, yaitu sebesar, kalau tidak salah jumlahnya 472 juta rupiah. Nah, dari dana tersebut digunakan adalah untuk membangun GOR, yaitu sarana kegiatan siswa untuk olahraga, untuk upacara, dan untuk hal-hal yang lainnya. Saya barangkali banyak mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak selaku pemutus di tingkat atas di LIPI Pusat
yang mana telah memberikan bantuan kepada kami khususnya SMK Bina Teknologi Subang ini, yang mudah-mudahan dengan bantuan tersebut tentunya ini akan kami manfaatkan semaksimal mungkin. Itu saja barangkali hal-hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bertanggung jawab untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian sehingga lulusannya dapat mengembangkan kinerja apabila terjun dalam dunia kerja. Pendidikan SMK itu sendiri bertujuan meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional. Tamatan SMK Bina Teknologi Subang bukan hanya siap pakai dan matang kompetensinya guna memenuhi tuntutan dunia kerja, tetapi juga siap mandiri. Karena kita berawal dari latar belakang teknologi, maka kita mencoba mencari jurusan yang kira-kira tepat, yaitu aplikasi logam atau yang sering disebut teknologi pembentukan, teknologi otomotif, serta audio video. Nah, itu terjadi pada tahun 97. Kemudian sampai dengan sekarang alhamdulillah SMK Bina Teknologi cukup lumayan maju, pesat. Ditambah di dalam SMK itu adalah yang sangat kita butuhkan, itu adalah adanya suatu peralatan, fasilitas, sarana, prasarana praktek yang sangat dibutuhkan. Syukur alhamdulillah bahwa LIPI di sini BPTTG itu memberikan satu program, yaitu yang namanya IPTEKDA. Yayasan Bina Teknologi berdiri pada 12 Agustus 1993, yang pada mulanya yayasan ini hanya bergerak di bidang bantuan kredit teknologi untuk pengusaha-pengusaha kecil. Dalam perjalanannya, bantuan kredit teknologi tersebut mengalami beberapa hambatan pada saat krisis moneter, sehingga muncul sebuah konsep membangun sebuah dunia pendidikan di tingkat menengah, yaitu SMK Bina Teknologi, yang memiliki beberapa unit usaha berupa unit produksi sekolah dengan pelaksana para alumni dan siswa. Pada kegiatan IPTEKDA yang pertama, SMK Bina Teknologi diberikan modal untuk pengadaan alat-alat produksi dan bahan baku produksi berupa mesin bubut, mesin las, mesin lipat, mesin milling, genset, mesin penekuk pipa, besi segi 6. Mesin-mesin tersebut berguna untuk pembuatan proven hydraulic hose dan fitting meeting fuldin 20022, 20023. Juga pembuatan alat atau barang yang menggunakan pengelasan seperti pembuatan tralis, pagar, dan ranjang besi yang merupakan pesanan dari masyarakat yang berada di lingkungan sekolah. Pada program IPTEKDA yang kedua, SMK Bina Teknologi mendapatkan sarana gedung serbaguna. Sarana dan fasilitas tersebut bertujuan untuk peningkatan kebugaran para siswa SMK Bina Teknologi Subang dalam upaya pengembangan dan peningkatan produktivitas. Bor yang dibangun dengan bantuan dana IPTEKDA LIPI penggunaannya multifungsi, yaitu untuk olahraga siswa, upacara bendera, pertemuan orang tua, dan mulai pukul 4 sore sampai 10 malam digunakan untuk kegiatan usaha dengan cara disewakan kepada masyarakat Kota Subang untuk kegiatan olahraga futsal. Saya kebetulan mengajar di pabrikasi logam. Kami mengajarkan di pabrikasi logam di bengkel atau di kampus 2 SMK Bina Teknologi Subang. Materi yang biasa diajarkan di sana ada pembubutan dengan menggunakan mesin bubut, ada pengelasan di mana siswa nanti
tersebut. Secara garis besar, dampak dari kegiatan ini meliputi 3 hal, yaitu dampak bagi usaha kecil, dampak bagi masyarakat atau alumni, dan dampak bagi siswa SMK Bina Teknologi. Dampak bagi unit usaha kecil adalah berusaha untuk memenuhi permintaan pasar berupa proven hydraulic hose dan fitting meaningful din 20022, 20023 yang banyak dibutuhkan untuk pemasaran di Jakarta dan Bandung. Dampak bagi masyarakat alumni yaitu terciptanya lapangan kerja. Dampak bagi siswa SMK Bina Teknologi Subang yaitu tersedianya tempat pelatihan sebelum memasuki dunia kerja atau industri dan praktik dalam kegiatan belajar mengajar siswa SMK Bina Teknologi khususnya untuk program keahlian teknik fabrikasi atau teknik las. Kemandirian pun belum merupakan kata kunci di mata masyarakat untuk memandang kemajuan bangsa ini, sehingga harus didukung dengan kemampuan intelektual individu Indonesia untuk menciptakan bisnis atau wirausaha di segala bidang dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang baik. Sekolah di SMK Bina Teknologi Subang, jurusan saya Teknik Fabrikasi Logam. Saya masuk ke SMK Bina Teknologi karena sarana dan prasarananya melengkapi. Contohnya gedungnya berlantai 2, mempunyai gedung olahraga atau GOR, mempunyai lab bahasa, lab komputer, ada lab audio video, dan yang terakhir lab fabrikasi logam dan otomotif. Bintek bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan luar seperti contohnya seperti LIPI, PT PRN, PT Suzuki, dan lain sebagainya. Masih banyak yang masih bisa bekerja sama dengan SMK Bina Teknologi Subang ini. Kenang-kenangan saya yang diambil dari SMK Bina Teknologi Subang. Bina Teknologi Subang mengadakan saya mengambil jurusan otomotif, tapi tidak khusus untuk jurusan itu saja, karena pelajaran yang lain diutamakan, bukan karena jurusan otomotifnya saja. SMK Bina Teknologi Subang yang pertama disiplin. Dalam ekonomi kreatif, pengembangan kreativitas dan bakat individu diarahkan untuk menciptakan produk kreatif sehingga memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat. Program IPTEK DALIPI melalui SMK Bina Teknologi Subang diharapkan mampu mengembangkan sumber daya manusia yang sesuai dengan tujuan tersebut.